Halo sobat-sobat, dimanapun berada kita berjumpa lagi pada program Sekedar Berbagi, episode yang ke-60. Apa kabar? Luar biasa, fantastik, yes! Salam damai, salam merdeka. Be happy, don't worry. Tetap semangat, tetap optimis, dan antusias. Pada episode yang ke-60 ini saya akan berbagi tentang 7 kebiasaan atau 7 habits supaya kita lebih produktif, lebih mampu mengembangkan potensi-potensi biopsikospiritual kita. Bagian yang ketiga. Di bagian yang ketiga ini akan dibahas tentang nilai. Membangun 7 kebiasaan tidak bisa kita lakukan atau sangat bisa kita lakukan atau setengah-setengah bisa kita lakukan, bergantung juga pada nilai-nilai yang kita pegang, nilai-nilai yang kita hidupi. Supaya kita menjadi proaktif, supaya kita bisa membangun dan memulai hidup dengan visi kita, supaya kita mampu mendahulukan apa yang memang penting didahulukan, membangun win-win solution, membangun kemampuan untuk mendengar dan memahami orang, sinergi, dan terus mengasah hidup kita, tidak terlepas dari nilai-nilai yang kita pegang. Apa sih nilai secara umum? Tentu banyak sekali artinya. Bisa berarti harga dari suatu benda, berapa ton nilainya. Barang-barang klasik nilainya lebih mahal misalnya, walaupun mungkin bentuknya jadul. Atau bisa juga menunjukkan angka kepandaian, angka kualitas. Nilai di raport kita, nilai di ijazah kita menunjukkan kualitas intelektual kita, menunjukkan tingkat kepandaian seseorang. Atau bisa juga diartikan berapa kadarnya, kemurniannya. Misalnya membeli emas, intan, mutiara, menunjukkan kadarnya. Nah, secara kemanusiaan bisa juga menunjukkan sifat-sifat yang penting yang berguna bagi kemanusiaan kita. Misalnya nilai keadilan, nilai kesetiaan, nilai kejujuran, nilai kesabaran, nilai kemanusiaan dan sebagainya. Kadang-kadang manusia merasa lebih bermartabat, lebih berhikmat daripada hewan. Tapi lihat kenyataannya. Manusia ingin saling mengalahkan, manusia ingin menangis sendiri, manusia ingin supaya dia lebih dahulu dilayani dan seterusnya. Akibatnya apa? Tapi hewan, nalurinya, dia punya kesempatan untuk menyusul kawannya, tapi nalurinya tetap dia berjalan secara teratur. Nah, kenapa manusia bisa seperti itu? Karena nilai yang dia pegang, nilai yang dia pahami, nilai yang dia amini. Maka secara etis nilai adalah percaya kepada sesuatu yang dianggap penting atau paling penting, paling luhur, paling kudus, paling mulia dalam dirinya, dan mengendalikan hidupnya dalam pengambilan keputusan-keputusan etis.
mempengaruhi perilakunya. Itu yang terjadi. Ketika nilainya saya harus duluan, saya harus menang, di perempatan jalan akhirnya apa yang terjadi? Semua berpikir seperti itu, akhirnya kemacetan total. Itu juga bergantung pada nilai. Maka nilai adalah apa yang memang secara individual, personal menganggap itu penting, sangat berharga bagi dirinya, dan apa yang dianggap penting dan berharga pada dirinya itu mempengaruhi keputusan-keputusannya, mempengaruhi perilakunya, mempengaruhi cara berpikirnya. Itulah sebabnya nilai lebih individual, lebih internal, kadang-kadang lebih subjektif. Sebagai subjek dia memahami realitasnya berdasarkan pengalamannya, berdasarkan pendidikan di keluarganya, berdasarkan perjumpaan-perjumpaan dengan ilmu pengetahuan, akan membentuk sebuah nilai dalam dirinya. Kadang-kadang ia memutuskan berjalan di jalan yang sepi, jalan sendiri, tapi mungkin itu jalan kebenaran berdasarkan keputusan etisnya. Dia menimbang, dia memperhatikan, dia menilai bahwa kejujuran jauh lebih penting daripada kekayaan yang tidak jujur. Maka mungkin dia akan berjalan sendiri. Kenapa? Yang lain mayoritas memutuskan memilih jalan yang A, dia memilih jalan yang B. Jadi nilai adalah sesuatu yang dia anggap penting, lebih penting, paling penting, dan maha penting. Inilah hierarki nilai. Tentu banyak ilmu tentang nilai tersebut, filsafat nilai bisa kita pelajari. Tapi saya ingin berbagi sesuatu yang simple. Hierarki nilai, dari nilai tersier, nilai sekunder, nilai primer, dan akhirnya di ultimate, nilai yang paling agung, paling mulia, paling kudus kita anggap. Primer itu pangan. Mengapa kita bekerja? Kenapa kita rajin bangun pagi bekerja supaya kita mendapatkan makanan? Kalau tidak bekerja kita tidak mendapatkan uang. Tidak mendapatkan uang saya tidak bisa membeli makanan. Maka dia menjadi primer. Kenapa tetap bekerja? Karena saya butuh baju, ganti baju gitu. Punya rumah sendiri, bisa mengorganisir keluarga saya. Maka saya bekerja, selain membeli makanan, saya menabung untuk membeli pakaian, untuk membeli sepatu, untuk membeli rumah. Kenapa tetap bekerja sekalipun sudah bisa makan tiap hari 3 kali minimal, bisa beli sepatu, bisa punya rumah. Ada kebutuhan tersier. Saya butuh AC, saya butuh kulkas, saya butuh kendaraan untuk bekerja. Nah ini. Jadi hierarki nilai seperti itu. Apa yang kita anggap penting. Itulah sebabnya dalam membangun The 7 Habits tidak bisa dipisahkan dari nilai-nilai yang kita percayai, kita pegang sebagai sesuatu yang harus kita lakukan. Nah, apa itu iman atau kepercayaan atau nilai yang paling kita anggap maha agung, maha luhur? Yaitu kepercayaan kepada sesuatu yang kita anggap maha agung, maha luhur, maha suci, dan mempengaruhi perilaku kita. Contoh, ketika saya lapar, saya tidak punya uang. Keputusan apa yang saya ambil? Sekalipun saya punya kesempatan mungkin mengambil makanan orang lain dan tidak ada orang yang mengetahuinya.
Tapi saya tidak mau mengambilnya. Berarti saya tidak mengambil karena saya tidak dikendalikan oleh nilai primer. Kalau nilai primer saya harus makan, mengambilnya. Tapi ada nilai yang lebih agung, lebih luhur, the ultimate. Ada Sang Pencipta yang melarang saya mengambil yang bukan hak saya. Ada Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Suci, Tuhan yang Maha Tahu. Maka saya memutuskan sekalipun lapar, saya mungkin bekerja dulu. Saya membantu orang mengangkat barang-barangnya. Saya membantu orang supaya jasa saya dibayar, baru saya membeli makanan. Maka keputusan saya untuk bekerja terlebih dahulu dalam kondisi lapar, saya berusaha dulu dengan keringat saya, tenaga saya, supaya saya mendapatkan upah, baru saya memberikan makanan. Berarti nilai yang saya pegang adalah nilai the ultimate, nilai kepercayaan kepada yang Maha Agung. Maka kalau harus memilih jalan mana, jalan kejujuran, jalan kebenaran, atau jalan kekayaan atau kesuksesan, pilih jalan kebenaran dulu, pilih jalan kejujuran dulu. Maka untuk membangun 7 habits, 7 kebiasaan, tidak bisa lepas dari nilai-nilai yang kita pegang. Tetapi ketika kita lapar berat, kita sungguh-sungguh kepingin makan dan ada makanan milik orang lain, kita lihat kiri kanan depan belakang tidak ada orang yang menyaksikan kita, lalu kita mengambilnya, maka nilai yang saya pegang bukan nilai the ultimate yang Maha Agung, melainkan nilai primer. Mengapa saya mengambil makanan orang? Karena saya digerakkan oleh nilai kepercayaan saya bahwa makan itu lebih penting daripada kejujuran, daripada kebenaran, daripada kesucian. Nah, apakah ada orang yang tidak beriman, tidak memiliki kepercayaan, tidak memiliki nilai yang agung? Tidak. Semua orang, tidak ada orang yang tidak beriman, tidak ada orang yang tidak memiliki kepercayaan, tidak ada orang yang tidak memiliki nilai yang dianggapnya maha suci, maha agung. Lalu kenapa berbeda? Yang satu mencuri, yang satu bekerja keras, yang satu berbohong, yang satu jujur, yang satu melakukan kejahatan, yang satu melakukan kebaikan. Disitulah bedanya, bukan pada nilai yang dia percayai, tetapi pada objeknya yang berbeda. Seringkali agama, kitab suci, harkat dan martabat diri kita, suku atau ras kita, ideologi, doktrin-doktrin, dogma-dogma, kita jadikan sesuatu yang maha agung atau maha luhur, sehingga mempengaruhi perilaku kita. Mungkin menyakiti orang lain, mungkin membunuh orang lain, atau untuk membakar rumah ibadah orang lain, atau untuk menyingkirkan orang lain. Objeknya yang berbeda. Oleh sebab itu, ada orang yang berani melakukan bom bunuh diri, menghancurkan kehidupan orang lain, bukan karena dia percaya pada yang maha agung, tetapi dia percaya pada doktrin yang mengajarkan tentang keagungan. Bukan sang penciptanya sendiri, tetapi ajaran tentang sang pencipta. Ini yang terjadi.
Akhirnya nilai-nilai yang maha luhur digeser ke nilai tersier diangkat menjadi nilai objek yang maha agung. Itulah sebabnya kenapa ada yang tertangkap KPK, gitu. Karena yang tersier dijadikan nilai yang maha agung digeser jadi tersier. Mengapa ada manusia yang tega membunuh orang lain? Mengapa ada manusia yang tega melakukan dan mengebom orang lain? Karena Tuhan yang agung, Tuhan yang mulia digeser ke tersier. Dogma tentang keagungan, dogma tentang keunggulan ras, dogma tentang keunggulan bangsa dan negara dijadikan yang di ultimate. Itulah sebabnya kenapa akhirnya banyak orang berani melakukan pencurian, karena menggeser Allah yang maha agung, Sang Pencipta yang maha suci menjadi nilai tersier. Uang dijadikan nilai yang maha agung, sehingga menggerakkan perilaku keputusan etisnya untuk melakukan kejahatan, untuk melakukan korupsi. Padahal jika ia tidak korupsi, ia tidak mati. Tetapi kenapa ia korupsi? Karena dia mengganti objek yang seharusnya Tuhan yang Maha Kuasa, yang seharusnya Tuhan yang Maha Suci, menjadi keuangan yang Maha Suci. Itulah sebabnya mempengaruhi perilaku mereka. Nah, apakah kepercayaan atau iman nilai yang agung ini statis atau dinamis? Oh, sangat dinamis. Mungkin hari ini kita menjadi homo homini lupus est, menjadi serigala terhadap sesamanya. Lalu kita mendengarkan khotbah, kita mendengarkan wejangan, kita mendengarkan nasihat bahwa manusia itu adalah fitrah ilahi, gambar Allah. Kita bertobat, malamnya kita menjadi homo societas est, menjadi manusia sosial terhadap sesamanya. Maka ia akan diuji di dalam kita mengambil keputusan-keputusan etis. Keputusan etis berbeda dengan keputusan hobi. Saya ingin makan bakso atau makan bakmi. Ini tidak menyangkut persoalan moral. Ini menyangkut persoalan selera dan keinginan. Tetapi ketika kita bertanya, saya mau makan bakso atau bakmi, uangnya dari mana? Apakah saya harus mencuri atau saya bekerja? Maka mencuri dan bekerja adalah nilai etis yang harus saya pilih. Nilai keluhuran atau nilai kematian. Itu berarti nilai sangat mempengaruhi perilaku kita, pilihan-pilihan etis kita. Bukan hobi, tetapi menyangkut kapasitas moral untuk melakukan kebajikan-kebajikan atau kejahatan, melakukan tindakan-tindakan yang memberi kehidupan atau tindakan-tindakan yang membawa kepada kematian. Jika kita percaya pada nilai keadilan, maka ada simbol Dewi Themis dari Yunani atau mitos dari Romawi, Dewi Justitia, bahwa orang akan mengadili dengan mata tertutup, tidak pandang bulu, entah dia saudaranya, entah dia satu agama, entah dia satu ras atau apa, pokoknya dia akan mengadili secara adil, secara benar, tanpa pandang bulu.
Maka simbol ini menggambarkan nilai seorang penegak hukum yang tidak akan pandang bulu, tetapi akan mengatakan yang salah adalah salah, yang benar adalah benar. Itu nilai. Maka seorang hakim akan menilai apakah si terdakwa benar atau salah berdasarkan nilai yang dia pegang tentang kebaikan, tentang kejahatan, tentang keagungan atau tentang kehancuran, tentang kebenaran atau tentang kesalahan. Dia bertanggung jawab secara etis tentang keputusannya itu. Seandainya dia tahu bahwa terdakwa benar, tetapi ada orang yang lebih memberikan uang dan dia memutuskan bahwa si terdakwa salah, maka nilai yang dia pegang tentang sesuatu yang luhur, tentang sesuatu yang agung adalah uang dan bukan Tuhan, bukan keadilan, bukan kebenaran. So sobat-sobat, betapa pentingnya nilai-nilai hidup itu yang akan membawa kita bukan hanya menjadi manusia yang produktif, efektif, tetapi juga akan membawa ke habit, kebiasaan yang kedelapan, membangun keagungan insani. Bunda Teresa melakukan keagungan insani tersebut dengan keikhlasannya, dengan nilai-nilai kemanusiaannya, dengan keanggunan batinnya, kecantikan batinnya. Mahatma Gandhi mengajarkan kita tentang ahimsa, tanpa kekerasan. Louis Braille ketika di usia 3 tahun dia menjadi buta, ia ingin menolong orang-orang buta supaya dapat melihat, supaya dapat membaca. Lalu ia belajar menciptakan huruf yang disebutnya huruf Braille, yaitu sistem baca dengan cara disentuh, bukan dilihat. Dengan demikian ia menolong orang, dia membantu orang buta supaya dapat membaca, dapat menguasai ilmu. Martin Luther King Jr., pejuang hak-hak asasi manusia di Amerika, yang menolak perbudakan, yang menolak segregasi dan rasialisme di Amerika. Muhammad Yunus, seorang pionir, pemimpin, direktur Grameen Banks, dia meninggalkan pekerjaannya sebagai profesor ekonomi di Universitas Bangladesh. Dia membantu orang-orang pedesaan dan membangun Grameen Banks, atau dalam bahasa Bangladeshnya adalah bank pedesaan, bank para petani, orang-orang miskin, supaya mampu untuk membangun kehidupannya kembali. So sobat-sobat, sebelum kita membangun the 7 habits, 7 kebiasaan, dan membangun kebiasaan yang ke-8 menjadi keagungan insani, maka nilai-nilai menjadi begitu penting, karena ini yang akan mengajarkan kepada kita untuk melakukan sesuatu. Oke sobat-sobat, saya cukupkan di sini. Kita bertemu di episode berikutnya. Yes, merdeka!